Selamat datang di channel Harvest Community, tempat di mana Anda bisa belajar tentang keuangan dan asuransi lebih dalam. Saya Nathan Aditya bersama dengan founder Harvest Community, Pak Kanhu. Selamat datang, Pak Kanhu. Sudah join di video kali ini. Ini udah episode keberapa? Episode keberapa ya? Episode ketiga atau keempat lah ya? Iya. Kita akan bicara lagi-lagi soal yang sedang happening hari-hari ini, yaitu Artificial Intelligence atau AI. AI yang paling dekat dengan kita itu yang paling sering kita gunakan adalah simpelnya kalau di dunia pekerjaan ya ChatGPT lah. Ya. Kalau di dunia desain banyak, Anda bisa pakai ChatGPT juga. Bahkan yang sedang tren hari-hari ini tuh move atau creating image to Ghibli style. Nah itu kan udah nggak usah pakai desainer. Jadi kita udah langsung bisa masuk promptnya ke ChatGPT, masukin fotonya dan langsung berubah jadi Ghibli style. Itu yang lagi happening dari AI. Ternyata artificial intelligence ini bukan hanya datang membawa kabar baik, di mana kemudahan, kecepatan, tapi juga kabar yang buruk. Katanya AI akan menggantikan manusia. Tapi spesifik hari ini kita akan bicara tentang AI versus agent insurance. Karena kita ada di Harvest Community, akankah artificial intelligence ini kedepannya akan totally menggantikan yang namanya peran agent asuransi? Ini buat Anda para agent seru nih kalau kita bahas soal AI versus agent asuransi ya. Pak Kanhu, pakai AI apa hari-hari ini? Itu dulu saya pengen tanya. Pakai AI apa, Bapak? Saya paling sering ya ChatGPT. Ya. Untuk? Terakhir-terakhir ini nyoba DeepSeek. Oh iya. Ya, jadi saya selalu compare. Oke. Kelihatannya gimana? Kalau ChatGPT dulu deh. Sebenarnya apa sih menurut Pak Kanhu untuk keseharian? Biasanya dipakai buat apa? Banyak ya. Banyak ya? Karena banyak membantu pekerjaan saya. Ya. Simpelnya adalah itu sangat menghemat waktu. Oke. Iya, betul, setuju. Karena memang masih ingat nggak kita di tahun 2000-an awal ya, kita miss akan kehadiran Google. Google tuh buat kita udah satu kemudahan ya. Mau cari gambar apa zaman saya sekolah dulu ya, Candi Borobudur, langsung keluar tuh ya. Sekarang ada AI, Anda nggak usah cari di Google. Karena cara kerjanya yang saya tahu adalah memang menyimpulkan semua data yang ada di internet. Lalu menyajikan ke Anda. Dan menyajikannya juga dengan sangat lengkap. Gratis, itu yang terutama ya. Satu pertanyaan dengan satu jawaban paling singkat. Apakah AI menggantikan agent? Iya atau tidak? Ada yang iya, ada yang tidak. Ternyata panjang jawabannya. Berarti fair ya? Iya. Ada yang bisa tergantikan, ada yang tidak bisa tergantikan. Nah, seperti itu. Oke. Padahal saya perkirakan bahwa podcast ini karena Pak Kanho dari Harvest Community yang memang memasarkan produk asuransi, harapannya Pak Kanho ini membela agent gitu loh Pak. Enggak, AI tidak menggantikan. Ternyata memang fair sekali ya. So, apa yang dapat AI lakukan? Oke. Sebelum saya menjawab ini, Nathan, sebetulnya kan mungkin obrolan ini berangkat dari background atau latar belakang orang para agent ini bertanya-tanya gini. Resah. Ya, kira-kira saya masih dipakai nggak ya? Saya masih dibutuhkan oleh nasabah, calon nasabah ketika mereka lagi mau beli asuransi. Kalau sampai saya nggak dibutuhkan, jangan-jangan saya juga nggak dibutuhkan sama perusahaan asuransi gitu. Kan itu sebetulnya berangkat dari sana. Nah, oke. Untuk bisa menjawab itu tentunya kita coba lihat dari kacamata nasabah, customer. Oke. Ya, itu lebih fair sih memang. Ya. Gimana? Kita memposisikan kita kan sebagai customer yang tidak mengerti asuransi. Terus mau beli asuransi. Gitu kan. Nah, kira-kira kita bertanya, kira-kira AI ini bisa bantu apa? Iya. Gitu kan ya. Nah, ini mau saya jelaskan. Apa yang bisa AI bantu? Oke. Kepada seorang customer ketika dia mau beli asuransi. Yang pertama, AI itu bisa memprovide data, informasi, dan membantu untuk menganalisa. Contoh misalnya begini, saya nggak ngerti ini, nggak ngerti asuransi. Pasti dong kalau saya mau beli asuransi pasti beli dari perusahaan yang terbaik. Nah, mungkin saya akan tanya sama AI, ya katakanlah ChatGPT, tolong dong sebutin 3 perusahaan asuransi yang terbaik ada di Indonesia. Karena saya mau beli asuransi. Itu AI pasti bisa sebutin. 3 perusahaan. Bahkan tidak sebutkan cuma namanya, perusahaannya apa, tapi akan jelaskan kenapa kok mereka yang disebut terbaik. Dilihat dari mana?
Mungkin dari keuangannya, lalu dari jumlah nasabahnya bisa jadi ya? Iya, banyak parameternya banyak ya, parameternya banyak. Nah, mungkin kita belum puas. Ya. Mungkin kita mungkin sudah pernah mendengar pemberitaan-pemberitaan buruk tentang asuransi. Terus kebetulan nama yang disebut AI itu ada. Iya. Ada pemberitaan buruknya. Terus Kita mau cross check. kita mau cross check lagi. Kita tanya lagi sama AI nih. Oke. Loh, yang bener nih AI ya. Ini kamu sebagai perusahaan terbaik. Ya. Kok saya pernah dengar kabar buruk, pemberitaan buruk di sosmed nih, orang marah-marah. Ya. Benernya bagaimana? Nah, itu AI bisa menjelaskan. Oke. Dan penjelasan AI ini tentunya objektif. Nah, ini yang saya mau sela sebenarnya. Kalau kita tanya ke agent kan ya mereka menjawab berdasarkan gampangannya ya. Tidak ada kecap nomor 2, semua kecap nomor 1 ya kan. Nah, kalau dengan AI Anda akan lebih bisa menilai secara objektif karena AI tidak memihak siapapun ya Pak ya. Betul. Karena kan AI udah kita tahu bahwa sangat netral, menghimpun dari banyak informasi, dari banyak website dan pokoknya yang ada di internet lah ya. Dia menghimpun di situ. Jadi lebih objektif sehingga hasil yang keluar dan menjadi keputusan kita pun lebih dalam tanda kutip ya, lebih benar. Begitu ya Pak? Betul. Oke, apa lagi? Oke, saya lanjut nih ya. Kalau misalkan AI sudah memberikan jawaban, saya merasa puas. Kan saya kan pasti melangkahkan. Ya. Nah, disinilah AI bisa membantu menganalisa kebutuhan dasarnya apa. Oh, menarik. Ya, dia bisa membantu analisa. Menarik. Nah, mungkin saya akan tanya AI, saya ini belum punya asuransi. Kira-kira kamu kasih rekomendasi saya asuransi apa dulu? Itu AI bisa kasih jawaban. Ini ketika Anda lihat podcast kita, Anda langsung buka new tab di internet gitu ya. Langsung coba bisa ya? Ya Pak ya? Bisa. Langsung bisa aja coba ya? Coba aja, Oke. Nah, Jadi nanti menarik. AI bisa kasih rekomendasi. Ya, kebutuhan-kebutuhan dasar. Iya. Seperti itu. Nah, ini yang bisa AI lakukan. Iya, menarik. Oke ya. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah ada yang tidak bisa dilakukan? Ini saya mau ke situ sebenarnya. Gitu kan Jadi ya? AI ini udah punya satu fasilitas ya yang bisa kita manfaatkan sebagai seorang calon nasabah maupun seorang agent. Tapi yang soal agent nanti. Soal nasabah aja sebenarnya kita udah cukup sangat terbantukan ya. Bahwa AI hadir untuk memberi jawaban yang sangat objektif, membantu kita bahkan keperluan kita yang memang diperlukan untuk hidup yang lebih aman dan nyaman itu AI berusaha. Ketika umur segini, oke penghasilan sekian, kamu butuh ini. Kalau sudah punya asuransi, kamu butuh asuransi yang apa? Itu AI bisa membantu. Bisa. Tetapi sekarang saya mau tanya, yang nggak bisa AI lakukan, yang harus agent lakukan. AI tidak bisa memahami emosi. Menarik. Nah, ini ya. Menarik. Ketika kita membeli asuransi, ya kan, ini bukan hanya bicara tentang angka. Oke, tetapi keputusan membeli asuransi ini justru lebih banyak keputusan-keputusan yang bersifat emosional. Oh, menarik. Karena orang membeli asuransi itu didasari punya rasa kepedulian. Ya, terhadap keluarganya. Ya. Nah, kadang-kadang hal-hal inilah yang mendorong orang akhirnya mengambil keputusan, oke, saya mau beli asuransi. Iya, make sense. Seringkali kan kita mendengar, oh saya tahu asuransi itu penting, tapi nggak sekarang. Iya. Ya. Nah, kenapa kok bisa ada kalimat seperti ini? Paham kok nggak beli? Iya. Karena dia secara rasional dia paham, tapi emosionalnya dia belum mengenal. Make sense. Nah, disitulah peran agen asuransi untuk mengajak si calon nasabah ini ya ngobrol dan untuk ngobrol dari sisi emosionalnya. Nah, Iya. ini yang tidak bisa dilakukan oleh AI. Intinya adalah bisa jadi kita ini calon nasabah belum tahu ada potensi masalah di hari depan dan seorang agent inilah yang berusaha untuk membuka kita punya sudut pandang dan tentu kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di hari-hari ke depan ya Pak ya. Dan itu nggak bisa dikerjakan oleh AI loh. AI nggak bisa tiba-tiba kamu udah punya anak nggak mau nih beli asuransi buat anakmu, kan nggak mungkin gitu ya. Ya. Intinya bahwa kan emosi ini kan bisa kita bisa kena ke emosi itu. Misalkan kita cerita tentang kisah gitu ya. Misalkan saya approach seorang klien. Nah, klien ini kebetulan kenal dengan seseorang yang saya juga kenal. Dan orang yang kita kenal ini, yang sama-sama kita kenal ini mengalami sebuah peristiwa yang relate dengan topik asuransi. Nah, kita bisa cerita, ngobrolin. Nah, sehingga hal-hal kayak gini ini akhirnya mengena gitu ya secara emosional. Nah, ini yang nggak bisa dilakukan oleh AI.
Oke. Gitu kan? Oke, make sense. Jadi sekali lagi bahwa keputusan membeli asuransi itu sebetulnya bukan semata-mata keputusan rasional, tidak hanya bicara angka, justru lebih dominan adalah keputusan emosional. Dan itu dikerjakan oleh agent. Tapi bukan berarti emosional tanpa rasional ya, Iya, dua-duanya harus ada. Selanjutnya, apa yang bisa dilakukan agent tapi nggak bisa dilakukan oleh AI? Apa yang bisa dilakukan oleh agent tapi nggak bisa dilakukan? Oke. Problem solving yang kompleks. Contoh. Oke. Tadi ya, AI bisa membantu menganalisa apa kebutuhan dasar. Untuk untuk kebutuhan yang simple, AI bisa kasih template solusinya. Ya. Atau template-nya ya. Tapi untuk yang kompleks, misalkan untuk perencanaan warisan. Oh iya. Terus untuk mencegah konflik, potensi konflik tentang sengketa waris, hal-hal yang seperti itu yang cukup kompleks, AI nggak bisa. Di situ butuh seorang agent yang berpengalaman, yang kreatif, yang bisa mengerti secara bisa empati dan mengerti secara emosional, menangani emosional dengan tepat. Itu butuh agent, nggak bisa AI. Iya sih, setelah Pak Kanhu bilang seperti itu, saya jadi ingat sesimpel kita ngurusin soal legalitas aja ya Pak ya. Mungkin nama yang berbeda di KTP sama identitas yang lain, itu butuh agent banget ya Pak ya. Betul. Contoh misalnya begini deh, saya punya kasus yang real ya. Saya punya satu klien, sebelum dia mengambil keputusan membeli, dia sempat curhat dulu sama saya. Bahwa dia punya satu usaha dan dia punya 2 anak. Oke. Nah, intinya 2 anak ini nggak akur. Ya. Oke. Nah, bagaimana nih dalam pembagian warisan? Ya, maksudnya usaha ini apakah nanti dibagi 2 gitu ya. Nah, singkat cerita dia curhat, ini menjadi beban pikirannya. Nah, akhirnya saya bisa memberikan satu solusi, yaitu dengan membeli asuransi. Oke. Ya. Oke. Nah, dengan dia membeli asuransi, usaha ini diberikan kepada anak yang kedua, karena memang anak kedua ini lebih interest, anak pertama kurang interest. Anak yang pertama ini diberikan aja modal. Terserah dia mau modal ini mau dibuat usaha apa gitu ya, terserah. Nah, penyediaan modal ini bisa di-provide dari asuransi. Akhirnya case close ya. Masalah selesai ya. Nah, pembicaraan itu hanya butuh waktu 1 kali pertemuan ngobrol itu, akhirnya dia seperti mendapat pencerahan gitu ya, solusi gitu, dan hari itu juga dia ambil keputusan untuk mengambil. Nah, seperti itu. Nah, ini kan AI belum bisa Betul. melakukan itu. Betul. Karena ya sesama manusia lah yang bisa saling memahami ya Pak ya. Betul. Ya kan? Karena kan kita juga yang bisa memahami seberapa dia dekat. Betul, setuju. Hubungan mereka bagaimana. Kita memahami gitu ya. Seperti itu. Ingat ya, AI kalau kita fokus ke ChatGPT itu ya bergerak sesuai dengan prompt yang kita tulis. Betul. Ya kan? Jadi kalau memang Anda pengen lebih dalam ya coba saja Anda coba masukkan prompt yang lebih kompleks begitu ya. Tapi saya meyakini bahwa apa yang tadi dijelaskan sama Pak Kanhu, terutama soal emosional, lalu membahas permasalahan yang kompleks itu, AI juga punya keterbatasan ya Pak ya. Betul. Iya sih, betul, make sense. Ya. Apalagi? After sales service. Oh iya betul, betul. Menangani klaim. Betul, setuju. Kadang-kadang kita butuh mengkomunikasikan kebutuhan nasabah ini ke bagian klaim, departemen klaim perusahaan. Nah, ini kan butuh peran agent. Saya masih ingat tuh Pak, misalnya ya kita udah punya asuransi kalau saya dulu berapa tahun ya? 7 tahun yang lalu. Bisa jadi kebutuhan saya sekarang itu berbeda dengan yang 7 tahun yang lalu. Dan saya hanya bisa cari agent. Itu namanya apa Pak? Kalau boleh tahu Pak? Itu namanya review policy. Nah itu. Nah ini juga salah satu kan bentuk after sales service. Kita sebagai agent itu juga memberikan pelayanan dalam bentuk mengedukasi ulang, mereview. Dia beli polis 5 tahun yang lalu. Apakah polis yang 5 tahun yang lalu masih relevan dengan hari ini? Betul kan? Setuju. Nah kadang-kadang nasabah nggak sadar bahwa mereka sudah kebutuhannya harusnya lebih gitu ya. Mereka nggak sadar. Betul. Nah kita yang menyadarkan. Dan seperti tadi, AI itu kan hanya bekerja kalau ada orang bertanya. Setuju. Nah kalau dia nggak sadar kan dia nggak mungkin tanya ke AI. Iya. Ya kan? Betul. Kira-kira apa masalah saya ke depan? AI juga nggak tahu kira-kira. Ya sebetulnya begini, Pak. Iya. Orang beli asuransi ini agak berbeda dengan orang beli produk-produk lain. Ya intinya kan orang tuh beli karena memang lagi mencari. Ada juga orang beli itu karena awalnya nggak mencari. Oh, oke. Awalnya nggak mencari, tapi ada penjual yang datang
sharing sesuatu, akhirnya dia tersadarkan dia mau beli. Nah, asuransi itu lebih banyak dibeli karena yang kedua, tipe yang kedua tadi. Iya, betul. Saya sudah di asuransi ini sudah hampir 20 tahun. Jadi saya tahu gitu kan. Ya ada lah yang memang telepon, saya lagi cari asuransi, tapi persentasenya nggak banyak. Lebih banyak kita yang proaktif, melakukan approach ke calon klien, kita ketemu mereka, kita sadarkan mereka, kita edukasi supaya mereka sadar. Akhirnya mereka melek, oh iya ternyata saya butuh asuransi. Itu dia. Betul kan? Betul. Nah jadi oleh karena itu peran agent ini pasti sangat dibutuhkan. Make sense. Itu dia. Bayangkan kalau agent ini tidak ada. Oh ya. Seberapa banyak orang yang inisiatif tanya sama AI, saya mau beli asuransi beli apa? Iya. Ya kan? Dan ujung-ujungnya seberapa banyak orang yang tiba-tiba jatuh miskin ya Pak ya? Kalau nggak punya asuransi. Ya kan? Proses edukasinya akan berjalan jadi lama. Dan ini sangat merugikan buat masyarakat Indonesia kalau mereka akhirnya tidak banyak yang sadar asuransi. Yang mengerikan itu bukan kita tahu apa yang kita nggak tahu. Yang mengerikan adalah kita nggak tahu apa yang kita nggak tahu. Betul. Nah, itu peran kita karena agent itu. Itu dia. Sekarang untuk para nasabah, mudah-mudahan ada sedikit kelegaan ya bahwa ke depan perusahaan asuransi nggak akan menggantikan Anda dengan AI kok. Tetapi memang perlu agent yang profesional, yang punya kapabilitas, yang punya skill komunikasi, yang punya pengalaman. Nah, punya karakter yang baik. Nah, salah satunya kalau tadi kita sudah bahas AI untuk calon nasabah. Nah, sekarang AI untuk agent. Yang sudah ada di bayangan saya adalah agent sebenarnya harusnya sangat bersyukur ya dengan keberadaan AI. Karena minimal Anda akan ketemu dengan orang yang sudah paham asuransi karena mereka udah cari di AI. Jadi Anda masuk, Anda approach, ya sudah. Maksudnya nggak nol putul kalau bahasa Surabayanya ya Pak ya. Karena udah mengenal, udah search, udah menggali di AI. Apalagi keuntungan agent yang menggunakan AI. Tadi kan saya sebutkan di awal, apa yang saya rasakan? Hemat waktu. Iya, itu. Kenapa kok bisa hemat waktu? Karena AI itu sangat membantu sekali dalam menyediakan data. Informasi yang saya butuhkan apa? Contoh misalkan begini, nasabah tanya, tahun lalu emangnya Prudential bayar klaim berapa? Saya juga nggak inget gitu kan ya. Karena kan kita kan juga nggak inget dengan angka-angka itu. Ya kan? Bisa pilihannya kita ketik di Google, ya di browser bisa. Atau kita langsung tanya AI. Nah, kelebihannya AI itu dibanding browser, dia jawabannya spesifik, tepat sasaran. Iya, itu dia. Kalau browser kan kita masih scroll gitu kan ya, mana gitu kan. Kalau ini enggak, tepat sasaran. Nah, itu kan sangat membantu menyediakan data dan informasi yang kita butuhkan, ya kan. Nah, terus yang kedua, tentu pekerjaan administrasi gitu ya. Oh iya, betul. Saya punya data klien gitu ya, nomor telepon, nama, tanggal lahir. Kita tinggal ngomong, AI ini tolong datanya masih nggak rapi, tolong dirapikan. Atau saya membuat surat nih untuk penawaran buat klien saya, intinya poinnya seperti ini, tolong AI rapikan. Nah, AI itu bisa bantu merapikan dengan skrip yang begitu baik gitu ya, yang rapi, enak dibaca, mudah dimengerti, itu AI bisa bantu. Setuju. Nah, kemudian apalagi AI itu bisa memberikan ide, membantu memberi ide. Oh iya. Ya. Betul. Nah, ide-ide macam-macam. Misalkan ide saya mau ngajar training nih, saya mau meeting, kira-kira tolong dong kasih ide. Ya, saya kayaknya materi saya itu aja, ada ide baru apa. Nah, ini bisa bantu, gitu ya. Nah, walaupun tidak langsung saya pakai ide yang diusul oleh AI, tapi paling enggak saya bisa berangkat dari itu. Ada triggernya. Ada triggernya, betul ya. Atau saya mau ngomong sama klien nih, tapi klien saya punya konsep masalah. Kira-kira idenya ngomongnya gimana ya? Dia bisa kasih ide-ide dasar. Wow, oke. Nah, itu kan menghemat waktu. Ya, setuju. Ya. Nah, kemudian buat saya AI itu juga partner belajar. Oh, make sense. Nah, ya kadang-kadang saya ingin belajar sesuatu yang baru, ya kan saya tentang sosial media, tentang digital marketing, apapun itu ya, investasi. Saya bisa belajar sama AI. Saya tanya gitu. Betul. Nah, itu bisa. Setuju. Jadi sebetulnya saya melihat AI ini adalah sesuatu yang membuat pekerjaan kita jadi jauh-jauh lebih ringan, lebih beban kerja itu banyak yang sebetulnya yang harusnya kita tanggung itu nggak boleh kita tanggung. Beres karena AI ya. Dipermudah. Wow. Oke, menarik ya kalau kita ngomong soal AI versus agent. Jadi sebenarnya kesalahan saya membuat podcast ini sebenarnya judulnya nggak boleh dikompetisikan, tapi AI ini adalah
teman yang bisa kita kolaborasikan dengan pekerjaan kita. Jadi bukan musuh ya. Kesimpulan deh Pak Kanhu, AI dan agent. Udah bukan pakai versus ya, AI dan agent. Apa kira-kira? Jadi AI itu membantu dalam hal logik Ya. dan informasi. Agent itu berperan dalam menangani emosi dan memahami manusia. Itu ya. Jadi ini adalah sebuah kolaborasi yang sangat baik sekali. Dan AI itu bukan musuh. Ya. Yang bahaya bukan AI, yang bahaya adalah manusia yang tidak mau belajar AI. Semoga podcast kali ini, durasi sekian puluh menit atau sekian belas menit ini berguna buat Anda nasabah, buat Anda calon nasabah, buat Anda agent atau calon agent. Sehingga kita terserahkan gitu ya, bahwa AI ini membantu dari segala lini dalam hal logik, sesuai dengan prompt yang kita isi, sesuai dengan ketikan yang kita search gitu ya. Tetapi agent, Anda nggak boleh berkecil hati, karena peran Anda sangat dibutuhkan, bahkan Anda hadir untuk memberi solusi bagi mereka yang mungkin masih belum memahami masalah apa yang ada di depan mereka. Thank you Pak Kanhu. Kita akan bicara di episode selanjutnya. Follow atau subscribe di Instagram dan YouTube Harvest Community. Terima kasih.